hari ini kita akan masuk ke bagian yang F-nya ya. Bagian F-nya itu aplikasi ya, turunan pada kasus kimia ya, pada kasus kimia ya, pada kasus kimia. Nah, kita akan bahas bahwa salah satu ya, kasus kimia yang menggunakan konsep turunan ya, adalah adalah laju reaksi contoh misalnya A sebagai reaktan ya, kemudian bereaksi menjadi B ya, sebagai produk ya. Dalam reaksi ini ya tentu nanti A ini sebagai reaktan itu akan apa teman-teman, berkurang atau bertambah? Berkurang. Akan berkurang ya. Konsentrasi reaktannya akan berkurang seiring dengan jalannya waktu ya. Artinya dia punya laju berkurangnya reaktan A terhadap waktu ya, misalnya ya, pada saat P sama dengan 0 ya, anggaplah A-nya A0 berarti kan ya, pada saat P0 anggaplah dia adalah 1 molar. Kemudian pada saat T sama dengan 1 menit misalnya ya, satunya menit misalnya. Ya. Berarti A1 ya, A1 ya berarti ya. 1 anggaplah misalnya 0,9 molar juga ya. Kemudian pada saat T-nya sudah 2 menit misalnya, 2 menit ya berarti kan A2 anggaplah sekarang berkurang kan ya, 0,8 konsentrasinya A-nya. Ya. Kemudian P3 misalnya 3 menit ya berarti sini A3 anggaplah sekarang 0,7 ya, kan berkurang kan reaktan A itu berkurang ya, dari 1 0,9 0,8 0,7. Nah begitu seterusnya ya, misalnya anggaplah sekarang P-nya sudah 4 menit ya, 4 menit berarti sekarang A4 gitu kan ya, A4 ya, anggaplah sekarang 0,6 misalnya. Nah, sehingga nanti akan ada pola yang terbentuk. Ya, ini nanti akan ada polanya. Ya, misalnya pada saat T sama dengan T, ya, jadi kita bisa menentukan berapa A pada setiap T gitu kan ya. Artinya nanti sini dia akan membentuk pola AT gitu kan ya. Sama dengan titik-titik di sini kan. Nah, titik-titik di sini. Ya, kita ingin menentukan berapa A pada T tertentu, maka nantinya akan ada polanya. Ya. Ya. Polanya nanti dia akan membentuk fungsi. Ya, ini nanti akan membentuk fungsi. Ya. Fungsi atau persamaan. Yang itu kan ya. Atau persamaan. Oke. Nah, gimana caranya, teman-teman? Dari data-data ini ya bisa kita ubah menjadi fungsi. Caranya gimana? Ada T, ada A. Bisa kita ubah jadi fungsi, gimana caranya? Dibuat grafik dulu, Pak. Iya, grafik. Iya, dibuat grafik kan ya. Ya. Jadi dari data-data ini kita buat dulu grafiknya. Ya. Ini kita buat grafik, gitu kan ya. Oke, tentu kalau kita buat grafik, maka kita harus menentukan dulu kan ya, mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat, gitu kan? Oke. Nah, di antara ini T dan AT, mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat? Variabel bebasnya T, terikatnya A. Iya, ini variabel bebas ya, karena memang kita menentukan kan, bebas. Kita tentukan ini yang variabel terikat kan ya. Berarti kalau variabel bebas disumbu apa? Ini sumbu apa ini? X. Sumbu X ya. Kemudian yang ini pasti sumbu Y gitu kan ya. Oke, yang gitu kan ya. Oke, coba kita sekarang kerjakan pakai
Excel ya. Excelnya ya. Jadi kita ini sumbu X di sini, sumbu Y di sini. Sumbu X-nya itu adalah T tadi kan ya. Sementara sumbu A-nya itu adalah sumbu Y itu adalah AT gitu kan ya. Ya, T-nya tadi dari 0 kan ya, 0, kemudian 1 gitu kan ya. Kemudian 2, 3, 4 ya. Sementara ini dari 1 tadi kan ya, 1, kemudian sini menjadi 0,9 gitu kan ya. Kemudian kayak gini kan ya. Nah, oke. Nah, baru ini yang kemudian kita buat ya. Kita insert kan ya. Dari sini saja ya. Kita insert. Ini. Oke, maka kita akan dapatkan pola grafiknya seperti ini. Dan kalau kemudian ini kita display equation-nya, ya, kita nanti akan lihat display equation-nya. Oh, ternyata polanya seperti ini. Nah, jadi persamaannya seperti ini kan ya. Kita ketemu fungsinya. Ini kan ya. Di mana tadi, kita sudah pelajari tadi ya, bahwa yang sumbu X ini adalah, tadi apa? T apa AT? T ya. Sementara ini adalah A. Ini adalah AT ya. Maka kalau kita ganti Y-nya ini, Y ini dengan AT di sini, ya kan gitu ya. Kita akan dapatkan min 0,1 X-nya kita ganti juga kan? X-nya kita ganti dengan T ya. Yang ini. Nah, ini. Kita ganti dengan T di sini. Plus 1. Nah, kan gitu. Nah, inilah polanya. Nah, dari pola ini nanti teman-teman bebas menentukan A pada setiap T tertentu. Ya, oke. Saya tuliskan di sini. Ya, jadi kita akan ketemu fungsinya itu ternyata adalah AT ya, sama dengan min 0,1 T plus 1 ya. Maka kalau teman-teman ditanya misalnya berapa konsentrasi sisa reaktan A pada saat misalnya T-nya adalah misalnya 2,7 misalnya. 2,7 menit. Nah, 2,7 menit. Maka teman-teman tinggal kerjakan kan ya. Ini minus 0,1 dikali 2,7 kan ya. Plus 1 kan gitu. Ya, atau ini dapat berapa ini? Minus 0,27 ya, plus 1 ya. Kita dapatkan AP-nya adalah berapa? 0,73 molar. Nah, kan hitungannya 0,73 molar. Jadi di antara ini ke sini ya kalau 2,7 menit ya. 2,7 menit oh ternyata sisa 0,73 molar ya. Teman-teman bisa menentukan ya berapa konsentrasi setiap T ya, konsentrasi setiap A pada T tertentu kan gitu kan ya. Nah, itu satu hal ya. Hal yang lain yang menjadi pertanyaan adalah kalau teman-teman perhatikan dari 1, 2, 2,7, 3, 4 dan seterusnya, konsentrasinya ini kan berkurang. Dari 1 menjadi 0,9, menjadi 0,8, menjadi 0,73, 0,7 dan 0,6. Artinya apa? Ini itu punya laju. Ya. Dia punya laju. Kita sebut laju berkurangnya. Ya. A sebagai reaktan. Ya. Dia berkurang. Berkurang. Ini kan ya. Artinya memiliki laju berkurang. Memiliki laju berkurang. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan laju atau kecepatan. Nah, kita sebutnya kecepatan berkurangnya ya, konsentrasi A ya, persatuan waktu ya. Ini pertanyaannya ini. Ya kan ya. Jadi persatuan waktu itu yang berkurang berapa? Nah, itu. Ini persatuan waktu itu yang berkurang berapa? Nah, kira-kira gitu. Nah, cara yang paling sederhana ya bisa kita lakukan ya dengan cara ini. Misal ini misalnya gini. Ini A, kemudian di sini juga A akhir. Ya, jadi ada A awal ya. Ini awal ya.
ini awal, ya. Atau kita sebut dengan ini A0, ya. Ini adalah AT, ya. Anggaplah A0-nya tadi adalah 1 molar. Ya, kemudian AT-nya di sini anggaplah T-nya sekarang misalnya tadi kita pakai berapa di sini? Sampai 4 ya. 4 A4 di sini berarti A4 gitu kan ya. Tadi berapa? 0,6 molar. Gitu kan ya. Jadi awalnya kan ada A di sini ya. Partikel-partikel A di sini ya. Sebanyak 1 molar. Kemudian bereaksi, ya. Karena bereaksi, maka tentu dia berkurang, ya. Dia berkurang kan ya, partikel-partikelnya, kemudian dia sudah berkurang. Berkurangnya itu sisa 0,6 molar. Ya. Maka kita bisa menghitung berapa laju berkurangnya. Jadi, laju berkurangnya. Berapa laju berkurangnya? Oke. Maka teman-teman bisa menghitung laju berkurangnya adalah laju berkurangnya A, ya, biasanya simbol R, ya, itu adalah berapa A, ya, pada saat T dikurangi berapa A pada saat awal, ya, dikurangi dengan T, ya, pada saat dapat AT ini dikurangi dengan 0 kan ya, kan awalnya kan 0. Artinya berapa A pada saat A4, ya, dikurangi dengan A pada saat 0, ya, dibagi dengan T pada saat 4 dikurangi T pada saat 0. Itu berarti 0,6 dikurangi dengan 1 dibagi 4 dikurangi 0 kan ya. Itu sama dengan berapa nih teman-teman? Minus 0,4 dibagi dengan 4. Dapatnya berapa? Tadi ini molar ini ya, satunya ini molar. Ini kalau ini menit. Ya. Min 0,4 bagi 4 berapa? Min 0,1. Min 0,1. 1 molar per menit. Oke. Oh, berarti setiap menit konsentrasi air itu berkurangnya 0,1. Setiap menit. Dia berkurang 0,1. Atau kalau setiap setengah menit, dia berkurangnya 0,05. Kayak hitungannya. Kalau setiap setengah menit. Ya. Nah, maka kita ketemu, oh lajunya. Inilah lajunya. Ya, sama kayak misalnya kecepatan kendaraan ya. Berapa jaraknya per menit, berapa jaraknya per jam misalnya. Jadi jarak per satuan waktu. Kalau ini konsentrasi per satuan waktu. Oke. Nah, kalau kita lihat gambarnya tadi, teman-teman ya, kalau teman-teman lihat gambarnya tadi, ya, jadi ini setiap 1 menit itu, setiap 1 menit dia berkurangnya, berapa tadi? Setiap 1 menit dia berkurangnya? 0,1. 0,1. Ya. Setiap 1 menit dia berkurang 0,1 ya. Ini kalau saya tarik ke atas. Atau sebentar. Saya perlihatkan 0,1-nya di mana. Nah, ini ya. Setiap 1 menit ya. Kan gini ya. Oke, dari sini ke sini berapa menit ini? 1 menit kan ya? Ini 1 menit. Setiap 1 menit ini dia berkurang dari 1 ke 0,9. Gitu kan ya? Oke. Kemudian di menit kedua coba kita lihat. Dari 1 ke 2. Dari sini kan? Sampai sini ya. Nah. Dari 0,9 setelah 1 menit dia berkurang lagi menjadi 0,1. Gitu ya. Ini sama nanti. Dari 2 ke 3 menit dia berkurang lagi 0,1. Dari 3 ke 4 menit dia berkurang lagi 0,1. Gitu. Ya, artinya ini selalu berkurang 0,1. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Gimana caranya ya? Caranya simpel kan ya? Ya tadi R
yaitu adalah delta A per delta T, gitu kan ya. Kalau tadi kita ukur dari A0, ya, sampai ke sini, ke A4 ya tadi ya, sini A4, ya. Ya, maka delta A-nya itu adalah dari AT dikurangi dengan A0 kan ya. A pada saat T dikurangi dengan A awal, gitu kan ya. Berarti kan 0,6 dikurangi dengan 1. Kemudian T-nya dari 0 sampai di sini kan. Ya, berarti T pada saat T dikurangi T pada saat 0, berarti 4 dikurangi dengan ya. Nah, ini sama dengan kemarin ya, ketika teman-teman belajar tentang kemiringan. M itu adalah delta Y per delta X. Kan sama ya? Sama. Nah, cuma problemnya, kalau seperti ini, hanya berlaku, ya, jadi laju reaksi seperti ini hanya berlaku kalau ini lurus. Ya kan ya? Kalau ini lurus, dia berlaku. Tapi kalau misalnya grafiknya tidak lurus, ya, contoh misalnya grafiknya tidak lurus, ya, ini dia tidak lurus kan ya? Nah, dia seperti ini. Ya. Ini nggak bisa lagi setiap menit berkurangnya sekian, kan ini nggak bisa. Ya, contoh misalnya kita lihat teman-teman. Ya. 2 menit pertama. Ini kan? Ini 2 menit pertama. Kemudian 2 menit selanjutnya dia di sini. 2 menit selanjutnya dia di sini. Ya. Perhatikan, 2 menit pertama dia berkurang dari titik sini sampai ke sini. Banyak berkurangnya. 2 menit selanjutnya dia hanya berkurang seini. 2 menit selanjutnya dia hanya berkurang segini. Ah, gitu kan ya. Artinya apa? R-nya itu tidak bisa kita pakai delta A per delta T. Pada kasus ini itu tidak berlaku. Ya kan ya? Karena memang kalau mau pakai delta ya dari 2 misalnya ya, misalnya ini ya. Jadi nanti R-nya itu tidak sama misalnya ke sini misalnya ya, dari sampai T6 ya, dari 0 sampai T6 ya. Berarti dari T-nya 6 sampai 0 di sini ya, dari sini ke sini. Ya. Kalau ini berapa? Berarti A pada saat 6 berapa? A pada saat 6? A6 maksud saya. A6 berapa? Di sini kan? 0,0. Nah, ini kan ya. 0,027 ya 3 ya, dikurangi dengan 0. Nah, ini tidak berlaku nih, tidak bisa dipakai. Karena memang dari sini ke sini setiap menitnya itu per menitnya itu beda-beda turunnya. Ya. Jadi beda-beda turunnya. Ya, menit pertama itu besar. Menit selanjutnya lebih kecil. Ya. Beda tadi dengan ini. Beda tadi dengan ini. Ya, dengan yang pertama tadi yang lurus. Kalau ini kan setiap menit turunnya sama. Ya. Ini sama, sini sama, sini sama, sini sama. Ya. Sehingga kalau saya tulisnya R-nya adalah 0,1 molar turunnya per menit, maka ini benar. Karena memang setiap menit ini dia turunnya 0,1. Ya, ini turun 0,1, turun 0,1, turun 0,1 dan seterusnya. Memang benar. Ya. Tapi untuk kasus yang ini, untuk kasus yang ini nggak bisa. Ya, ini kalau saya perlebar ya, misalnya ya. Format eksis, ini saya ganti jadi 1. Nah, ini ya. Ini nggak bisa kita tulis kayak tadi gitu ya. Nggak bisa R sama dengan misalnya ya 0,1 molar per menit. Nggak bisa kan ya? Karena beda. Ini setiap menit nih, ini menit 1 turunnya segini. Menit kedua turunnya segini. Lebih kecil. Ini lebih kecil lagi. Ini lebih kecil lagi. Ini lebih landai. Ya kan ya? Berarti ini nggak berlaku. Nah, gitu. Dia tidak berlaku. Ya. Maka untuk menentukan laju reaksi itu tidak bisa lagi kita pakai cara yang tadi. Ini tidak bisa kita pakai cara seperti ini, ya.
cara ini hanya berlaku, ya, hanya berlaku jika fungsi A versus T apa, teman-teman? Fungsinya apa? Sama. Sama atau linear? Ya, membentuk garis linear, ya. Berlaku jika fungsi A versus T-nya linear, lurus. Tapi kalau sudah melengkung, non linear, maka cara ini, ya, AT dikurangi A0 per T dikurangi A0 itu nggak berlaku lagi. Ya. Jadi cara R sama dengan delta A per delta T, ya, hanya berlaku kalau dia linear. Kalau tidak linear, itu tidak berlaku lagi. Ya, yang tadi kita bahas, ya. Yang tadi apa namanya? Yang ini, ya. Maka kalau seperti ini, kurva yang terbentuk berkurangnya A terhadap T, ya, sudah non linear seperti ini, maka cara seperti ini, ya, itu tidak lagi bisa kita pakai. Ya, ini tidak bisa kita pakai. Maka kita perlu cara lain, ya, cara rumus yang dia berlaku ketika dia non linear seperti ini, dia juga berlaku, ya, ketika dia linear seperti ini. Dia linear seperti ini. Ya. Kenapa kalau linear? Yang berlaku ini berlaku, kan ya. Tapi kalau dia non linear, ini tidak berlaku. Ya. Yang cara ini tidak berlaku. Nah, ini tidak berlaku. Maka kita perlu cara lain. Gimana caranya menentukan laju reaksi, rumusnya sama, ya, tapi berlaku baik di linear maupun di non linear. Kita perlu cara itu. Cara itu adalah cara turunan. Menentukan turunannya. Maka kalau kita menentukan turunannya, kita bisa pakai dia di linear, kita bisa pakai dia di non linear. Coba kita lihat. Bandingkan dengan cara turunan. Nah, bandingkan dengan cara turunan. Apa tadi persamaannya, teman-teman? Bisa diulangi? AT sama dengan? Min 0,1. Oke, min 0,1. T. Terus? Ini plus 1. Plus 1. Nah, oke. Nah, coba sekarang. Ini kita turunkan. Kita buat turunannya. DAT kan berarti? Per apa? DT. DT. D. Ya kan? Kan variabelnya T. Sama kalau teman-teman. YAX plus 3. Berarti apa? DY. Ini Y-nya per DX. Variabelnya kan X. DX gitu kan ya. Oke. Oke. Turunannya apa jadinya ini? Coba. DAT per DT sama dengan? Min 0,1. Min 0,1. Min 0,1. Sama nggak dengan ini? Sama. Sama. Oke. Jadi cara untuk menentukan laju reaksi kita bisa pakai turunannya. Tinggal kita tambahkan satuannya ya. Nah, misalnya kalau menit ya. Gitu. Ya. Sehingga laju reaksi itu kadang kemudian laju reaksi ya. Kadang kita definisikan. Karena kita definisikan menjadi apa namanya, turunan fungsi konsentrasi terhadap waktu. Nah, itu laju reaksi ya. Bisa kita definisikan seperti ini. Secara matematis bisa kita definisikan itu adalah turunan fungsi konsentrasi terhadap waktu. Ini sama. Ya. Jadi laju reaksi R itu sebenarnya adalah dA per dt. Nah, turunannya perubahan konsentrasi A terhadap waktu. Ya. Biasanya T-nya nggak ditulis lagi ya, cukup ditulisnya simpelnya seperti ini. Maksudnya A ini pada saat T tertentu. Ya. Nah, inilah cara untuk menentukan laju reaksi. Ya. Jadi orang nggak pakai lagi yang delta, ya, yang delta seperti ini, ya, yang ini.
delta seperti ini ya. Jadi nggak pakai lagi cara yang seperti ini. Nah, gini ya. Karena ini, apa tadi alasannya? Ini hanya berlaku kalau Linear. linear. Ya. Jadi cara ini ini R tadi ya. R delta A per delta T ini ya hanya berlaku kalau dia linear. Ya, nggak dipakai cara ini ya kalau teman-teman F1 mahasiswa kimia, maka cara menentukan laju reaksi nggak pakai cara ini. Ya, karena ini hanya berlaku kalau dia linear. Kalau linear boleh dipakai ya. Tapi kalau secara umum reaksi itu tidak selalu linear. Ya, tidak harus selalu linear. Karena reaksi itu tidak linear, membentuk fungsi yang tidak linear. Ya. Maka kalau fungsinya tidak linear maupun linear, ya secara umum kita pakai turunannya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang non linear sekarang. Ya, ini ya, yang non linear. Oke. Kita coba tentukan laju reaksinya. Di sini. Ini misalnya, sebentar. Nah, ini ya. Ya, ini. Sorry. Ya. Nah, ini ya. Muncul, coba kita display equation dulu kan? Kita lihat dulu equationnya seperti apa. Oh, ini dia, persamaannya seperti ini. Ya, agar nanti ada yang bisa kita turunkan ya. Kan kita mau menurunkan. Ya, gini kan ya. Oke. Apa ini berarti persamaannya nih? Gimana? Menulis persamaannya gimana? Apa persamaannya ini berarti apa nih? AT sama dengan? Halo? E. Terus? Pangkat min 0,6 X. Apa? X. T dong, ya. Kan sudah diganti kan ya? Gitu. Nah, pertanyaannya, tentukan laju reaksinya. Nah, gitu. Tentukan laju reaksi. Nah, gimana cara menentukan laju reaksinya? Cara apa yang kita pakai? Cara turunan dong. Ya kan ya? Oke, coba kita buat. Turunannya apa ini? Berarti DAT. Ya, atau cukup DA sebenarnya ya. Dia tidak banyak nulisnya gitu ya. DA per T. Apa? Sama dengan apa? Turunannya ini apa ini? Ada yang tahu? Halo? Min 0,6. Iya, min 0,6. Terus? T. Pangkat 0,6 T gitu ya? Nah, inilah turunannya. Oh, ini turunannya itu beda-beda. Ya, nggak konstan kalau turunannya ini berarti. Kalau tadi ini, yang linear tadi, dia kan konstan, selalu 0,1. Kalau ini enggak. Apa buktinya? Ini T-nya ini. Ya, setiap kali T-nya kita ubah, berarti laju reaksinya beda. Kan gitu ya? Ya, berarti kan sini R ya tadi ya. R. Coba kalau misalnya R1. Nah, coba sekarang. R1. Coba. Min 0,6. E pangkat min 0,6 kali 1 kan ya? Nah, kan gitu ya? Berarti min 0,6. E pangkat min 0,6. E itu 2,7 ya. E itu sekitar 2,7. Bilangan Euler. Kalau R2, berarti apa nih? Min 0,6 Min 0, kali E pangkat 0,6 kali 2. Gitu kan ya? R pada saat 2 ya. Atau satu tulis T gitu ya. Oke, ini berapa? Min 0,6 E pangkat min 1,2. Oke, coba dihitung teman-teman. Oke, coba dihitung. Mana yang lebih besar? Itu 2,7 ya. 2,7183. Coba dihitung teman-teman. Berapa F1, berapa F2? Negatif 0,18, Pak. Negatif 0,18.
18. Oke. Itu R1 ya. R2 berapa? Maaf Bapak, itu yang R2. Oh, ini R2. Oke. 0,18. Oke. Sekarang yang coba yang R1 berapa ini? Yang 0,51. 0,51. Nah, kelihatan kan? Ya. Mana yang lebih banyak berkurangnya? R1 dibandingkan R2. Nanti R3 lebih kecil lagi nih dari 0,18. R4 lebih kecil lagi. Ya. Jadi lajunya, kecepatannya di titik ini ya, itu 0,51 ya. Tanda minus itu menunjukkan berkurang ya. Di R2 di sini ya, berkurangnya adalah 0,18. Semakin turun berkurangnya. Ya. Nah, kalau ini dia valid. Ya, dia akan valid dia. Ya, dia menyampaikan informasinya bahwa nggak sama, setiap T itu beda laju reaksinya. Ya. Di 1 menit ini, di menit ke-1 ini lajunya 0,1. Di menit kedua lajunya 0,18. Di menit ketiga nanti beda lagi, lebih kecil lagi. 0,14 beda lagi, lebih kecil lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini hanya valid ini kalau kita pakai cara turunan. Hanya valid kalau kita pakai cara turunan, cara ini ya. Nah, ini baru dia valid. Ya. 0,1 itu mungkin di sini kan ya, 0,1. Mungkin di 3 ini ya, atau di sini antara 2 dan 3 itu baru ada 0,1. Itu yang benar di situ, 0,1 itu di situ. Ya. Jadi dari 1 ke sini itu bukan 0,1. Itu beda-beda. Ya. Nah, sementara ini tadi, yang linear tadi, dari awal sampai selesai, 0,1 terus. Ya, ini. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, dia sama terus. Ya. Nah, jadi cara yang valid untuk menemukan laju reaksi adalah kita pakai cara turunan. Ya, karena R itu memang adalah turunan. Laju reaksi itu memang adalah turunan fungsi konsentrasi terhadap waktu. Ya. Dan yang bisa kita tentukan itu tidak hanya reaktan yang berkurang, ya, termasuk produk yang bertambah, gitu kan ya. Jadi kalau ini kan dia hanya berkurang ya, maka nanti dia dapatnya 0,1. Ini ya 0,1 minus 0,1 minus. Kalau dia produknya nanti plus dia, karena produk bertambah kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Oke, itu cara menentukan laju reaksi. Itu kita bisa pakai cara turunan. Ya, banyak lagi sebenarnya contoh-contoh kasus yang menggunakan konsep turunan. Ya, tapi nanti tentu akan kita pelajari di mata kuliahnya termodinamika ya, di semester depan ya. Teman-teman akan ada mata kuliah termodinamika di semester 3 kalau tidak salah. Teman-teman nanti ada mata kuliah kinetika kimia. Nah, itu nanti semua pakai konsep turunan, dan nanti kita akan perdalam lagi di situ. Ya, ini hanya sekedar contoh bahwa apa yang teman-teman pelajari di matematika sains, belajar tentang turunan dan integral, itu nanti akan kita pelajari di kuliah-kuliah kimia yang selanjutnya ya. Jadi karena ini macam basic ya, jadi teman-teman perlu mengingat-ingat kembali materi-materi terkait dengan turunan dan diferensial atau integral yang sudah teman-teman dapatkan ketika dulu di SMA maupun di aliyah, karena itu akan kita pakai ya. Oke, sekarang lanjut di materi selanjutnya. Ini ya, tadi F, sekarang yang G berarti kan ya, yang G. Nah, ini adalah jenis turunan. Ya. Turunan itu ada jenisnya ya, macam-macam ya. Ada yang misalnya berdasarkan tingkatan. Berdasarkan tingkatan. Ya. Contoh. Ya. Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x misalnya. Ya. Maka turunannya ini itu bisa bertingkat-tingkat. Ya, kalau kita tulis dy per dx, ya berarti dia turunan tingkat pertama. Kalau kita tulis d kuadrat y per dx kuadrat, berarti dia di tingkat kedua. Kalau kita tulis d pangkat 3y per dx pangkat 3, oh berarti dia tingkat 3. Gitu kan ya. Nah, untuk mendapatkan tingkat 2 tentu harus dapat tingkat 1 dulu. Untuk dapatkan tingkat 3 tentu harus dapat tingkat 2 dan tingkat 1 dulu, ya.
Maka kalau seperti ini, teman-teman ini diturunkan 1 kali kan ya. Berarti ini berapa turunannya? 6x kuadrat. Oke. 6x kuadrat 6x 6x ditambah 6x 6x kuadrat ya, sorry. kuadrat. 6x kuadrat ditambah 6x ya, 6x ditambah masih ada nggak? 1. 1 ya. Kemudian, nah ini tingkat kedua, artinya yang kita turunkan itu yang sudah diturunkan. Ini kan turunan tingkat pertama. Di tingkat kedua berarti kita turunkan lagi ini. Ya, berarti 6x kuadrat kalau kita turunkan jadinya 12x 12x plus 6x kalau kita turunkan jadinya 6, 1 kalau kita turunkan jadinya 0. Gitu kan ya. Atau cukup kita tulis sampai di sini. Ya. Kemudian 12x plus 6. Nah, ini diminta turunan yang ketiganya. Berarti yang kita turunkan adalah turunan keduanya. Berarti 12 plus 0. Ya. Atau cukup yang kita tulis adalah 12-nya saja. Nah, ini adalah berdasarkan tingkatannya. Jadi tergantung mau turunan yang keberapa. Ya, kalau turunan 1 saja, tingkat 1 ya cukup sampai di sini. Tapi kalau turunan tingkat 2, maka ini kita kerjakan 2 ini kan ya. Kalau sampai tingkat 3, maka 3-3-nya kita kerjakan. Itu berdasarkan tingkatannya. Nah, ada lagi turunan berdasarkan jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel bebas, ya, jumlah variabel bebas. Ya. Ada yang tunggal. Variabel bebasnya tunggal. Variabel bebasnya berarti cuma 1 kan? Misalnya y sama dengan 3x plus 2. Misalnya. Mana variabel bebasnya, teman-teman? 3x. Iya, 3. X-nya ya, bukan 3-nya ya, X-nya saja. Yang kita sebut variabel bebas itu, variabel itu hanya X-nya. Kalau 3 itu kan koefisiennya, ya. X-nya saja ya. Berarti variabelnya ini cuma 1 kan ya, cuma X saja. Gitu kan ya. Nah, maka kalau ini kita buat turunannya, jadinya simpel kan? Langsung kita buat turunannya seperti biasa. dy per dx. Ya, karena variabelnya cuma 1. Ya. Jadinya kalau 3, ya plus 0. Gitu kan ya. Nah, ada yang bukan tunggal, tapi dia parsial. Ya. Jadi turunan parsial istilahnya nanti. Parsial. Contoh, y sama dengan 3x plus 2 atau 4z ya plus 1. Nah, gini. Nah, kalau seperti ini, mana variabel bebasnya? x sama z. Iya, X dan Z. Ini. Ini kayak 3 dimensi gitu kan ya, jadi kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, gini. Ya, ini X. Ya, ini Z. Ini Y-nya nanti di sini. Ya, jadi X ini dan Y X dan Z-nya ini bisa kita ubah-ubah, maka nanti Y-nya akan berubah. Namanya variabel terikat ya, ada 2. Variabel bebas, sorry. Variabel bebasnya ada 2. Nah, maka kalau seperti ini, kita harus parsial membuat turunannya. Ya. Parsialnya seperti ini. dy ini hanya bisa diturunkan terhadap salah satu variabelnya. Apakah terhadap x dulu atau terhadap z-nya. Nah, gini. Maka namanya parsial. Kalau seperti ini, maka Z-nya ini dianggap konstan. Ya. Karena kita hanya menganggap variabelnya cuma X. Yang bisa berubah cuma X. Berarti yang variabel ini itu dianggap sebagai konstanta. Ini juga sama. Kalau ini sebaliknya, yang dianggap konstan adalah X-nya. Gitu kan ya? Nah, kalau seperti ini, teman-teman, cara menulisnya tidak lagi seperti ini. Cara menulisnya beda. Kalau dia variabel diferensial parsial, cara menulisnya itu tidak seperti ini. Tapi ini kita ganti dengan do. Ini nanti kita ganti. Cara nulisnya ya, ini cuma cara nulisnya. Nah, kayak ini X. Nah, gitu. Kemudian, Z ini konstan, ini kita tulisnya di sini. Di sini. Dalam kurung, di luar kurung ini, di subscript-nya ini kita tulis di sini. Yang mana yang konstan? Sama dengan ini. Do, Y, per do Z
ya, karena kita turunkan terhadap Z-nya, X-nya dianggap konstan. Nah, gitu. Jadi nggak perlu ditulis di belakang kayak gini. Nah, maka cukup ditulis seperti ini. Nah, gini teman-teman. Ya. Nah, maka kalau seperti ini, kalau kita turunkan terhadap X, ya berarti ini konstan. Ya, kalau ini jelas dia konstan ya. Ya, maka hasilnya berapa ini? Berapa turunan parsialnya terhadap X? 3. 3. Sebaliknya, kalau kita turunkan terhadap Z-nya, berarti X-nya ini dianggap konstan. Kalau satunya jelas dia konstan. Oke, maka hasilnya berapa? 4. 4. Yang gitu ya. Nah, itu namanya parsial. Diferensial parsial. Oke, nah yang terakhir. Ada lagi berdasarkan fungsi. Oke. Fungsi itu nanti ada dua berdasarkan variabel yang terlibat. Ya, jadi fungsi itu sebenarnya bisa dibedakan jadi 2. Ada istilahnya fungsi keadaan, ada istilahnya fungsi jalan. Ya. Fungsi jalan itu ditentukan oleh proses. Ya. Nanti di mata kuliah termodinamika ya kita akan belajar lebih banyak lagi. Ya. Seperti ini tadi misalnya, ya D ini namanya fungsi keadaan. Ya. Hanya fungsi keadaan. Maksudnya apa? Yang kita tinjau itu hanyalah keadaan awal dan keadaan akhir. Maka tulisnya D seperti ini ya. Ya, contoh ini ya, yang ini ya. Contoh tadi, ya, R sama dengan dA per dt. Nah, kalian fungsi jalan ini, sekarang fungsi jalan ya, saya buat contohnya di sini. Contoh adalah misalnya Q kalor. Nah, kalor ini adalah fungsi jalan ya. Kalor itu adalah fungsi jalan, artinya dia beda proses, beda Q. Maka kalau misalnya ada persamaan, misal ya, kalor sistem berubah terhadap waktu, ya sesuai persamaan, misalnya ya ini contoh saja ya, Q sama dengan 2T plus 3 misalnya. Ya. Tentukan laju perubahan Q. Ya. Perubahan kalor ya. Atau Q ya. Maka teman-teman tulisnya seperti ini kan, dQ per dt T temperatur yang itu kan ya, tidak turunannya sama dengan 2 gitu kan ya. Nah, bedanya apa antara fungsi keadaan dan fungsi jalan? Dari sisi turunannya, bedanya cara menulisnya. Kalau ini tadi R ini biasa kita tulisnya adalah dA per dt ya. Kalau ini cara nulisnya nggak seperti ini, tapi ditambahkan sini bar. Nah, itu. Untuk kita ingat bahwa Q ini adalah fungsi jalan. Hanya sekedar simbol ya. Tapi prosesnya sama. Cara mengerjakan turunannya sama, tapi hanya beda di simbol. Ya, kalau fungsi jalan, D, ada barnya, namanya D bar. D bar, ya. Di kimia, itu nanti hanya ada 2, ya. Fungsi jalan itu hanya ada 2, hanya dQ, ya, dan dW. W itu kerja. Ya. Ini kalor, ini kerja. Nah, hanya ini yang perlu teman-teman ingat ya. Nanti kalau saya baca buku kimia, buku termo atau buku apapun ya, kalau kok ini kok D-nya kok ada barnya, ada garisnya seperti ini. Oh, itu maksudnya dia fungsi jalan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi materi kita itu ya untuk yang hari ini kita melihat bagaimana kita menggunakan turunan pada kasus-kasus kimia dan jenis-jenis turunan. Ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih khusus lagi tentang diferensial parsial. Ya, jadi ini kita akan bahas di bab tersendiri ya, yang parsial ini. Ya, karena memang aplikasi parsial itu sangat-sangat banyak di kimia. Ya, karena fungsi-fungsi kimia itu kebanyakanlah fungsi-fungsi dengan multi variabel bebas. Ya, variabelnya nggak cuma satu. Kimia, ya kasus-kasus kimia. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya khusus untuk diferensial parsial ya. Ini adalah satu bab sendiri.
Nah, setelah itu berarti tanggal 29 ya. Nanti di tanggal 5 kita akan ujian ya. Ujian pertama untuk mata kuliah Matematika Sains ya. Nanti di pertemuan tanggal 5 insya Allah, 5 November. Baik, sekira itu teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya ya. Mudah-mudahan materi kita pada pagi hari ini bisa dipahami dengan baik.